Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zulkifli, NIM 21 20 38 86 10 80 22 dari kelas PAIA jurusan Pendidikan Agama Islam, program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai desain dan pengembangan media pembelajaran. Tentunya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah desain dan produksi media pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman SAG MKG. Sebelum kita masuk pada pembahasan inti, terlebih dahulu saya akan menyampaikan bahwa ada 3 hal yang menjadi pokok pembahasan pada materi ini. Pertama adalah apa itu desain pembelajaran, kemudian yang kedua apa model-model pengembangan produk media pembelajaran, dan yang ketiga terkait dengan evaluasi media pembelajaran. Baik, pada pembahasan yang pertama, desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, misalnya sebagai disiplin, sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah sistem, dan sebagai sebuah proses. Sebagai disiplin, desain pembelajaran membahas berbagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Sedangkan sebagai ilmu, desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan penilaian serta pengolahan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala mikro dan mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkatan kompleksitas. Kemudian sebagai sistem, desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Sementara itu, desain pembelajaran sebagai proses menurut Syekhul Sagala adalah pengembangan pembelajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pembelajaran yang dianut dalam kurikulum yang digunakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desain pembelajaran adalah sebuah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Proses ini berisi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancang perlakuan berbasis media untuk membantu terjadinya transisi. Idealnya, proses ini berdasarkan pada informasi dari teori belajar yang sudah teruji secara pedagogis dan dapat terjadi pada hanya siswa, dipandu oleh guru dan atau dalam latar berbasis komunitas. Nah, selanjutnya ada beberapa komponen utama dalam desain pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Kemudian yang kedua adalah pembelajar. Yang perlu diketahui meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal, dan prasyarat. Kemudian yang ketiga adalah analisis pembelajaran, merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Kemudian yang keempat, strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini dapat dilakukan secara makro dalam kurun 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar. Kemudian yang terakhir adalah penilaian belajar, di mana tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Selanjutnya pada pembahasan pokok yang kedua itu terkait masalah model pengembangan produk pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Dalam suatu pembelajaran tentu membutuhkan yang namanya media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan
atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Berikut beberapa penjelasan mengenai model pengembangan media pembelajaran. Pertama adalah model CAM. Pengembangan perangkat model CAM memberikan kesempatan pada para pengembang untuk dapat memulai dari komponen manapun. Pada dasarnya, model CAM ini adalah model pengembangan yang mengutamakan sebuah alur yang dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan agar pembelajaran berjalan sesuai. Pedoman dalam penyusunan perencanaan yang digunakan juga cukup baik dari segi unsur yang telah disebutkan. Tetapi model CAM ini lebih masuk dalam pembelajaran dalam kelas, sehingga pendidik lebih banyak bermain peran. Kemudian model pembelajaran yang kedua adalah model Dig and Carry. Nah, model pembelajaran Dig and Carry ini merupakan model pengembangan yang dikembangkan melalui pendekatan sistem atau biasa disebut dengan sistem approach. Dig and Carry mengungkapkan model pendekatan sistem sebagai model pengembangan sistem pembelajaran, termasuk pengembangan media sebagai salah satu komponen pembelajaran. Model Dig and Carry memerlukan proses sistematis yang menyeluruh agar menciptakan desain sistem pembelajaran yang optimal dalam mengatasi masalah pembelajaran. Model ini memiliki tahapan yang cukup jelas sehingga lebih efektif dan efisien dan komponen di dalamnya cukup kuat. Karena model Dig and Carry ini memiliki tahapan yang cukup jelas dan banyak sehingga cukup rumit untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga, model 4D. Model pengembangan 4D terdiri atas 4 tahapan utama, yaitu defense atau pembatasan, kemudian yang kedua desain atau perencanaan, develop atau pengembangan, kemudian terakhir disseminate atau penyebaran. Model 4D ini tersusun secara lebih terprogram dalam upaya pemecahan masalah yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Model 4D ini terlihat lebih ringkas dibandingkan dengan model pengembangan perangkat pembelajaran yang lain, tetapi waktu yang diperlukan cukup lama karena tahapan yang dilakukan cukup panjang. Kemudian model pembelajaran desain yang keempat adalah model Assur. Merupakan model pembelajaran yang sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau disebut juga model berorientasi kelas. Menurut Heinrich, model ini terdiri atas 6 langkah. Yang pertama adalah analisis peserta didik, yang kedua menyatakan tujuan, yang ketiga memilih metode, media dan materi, keempat menggunakan media dan bahan, kemudian yang kelima peserta didik di kelas, partisipasi peserta didik di kelas, yang terakhir penilaian dan revisi. Kemudian model pengembangan produk pembelajaran yang terakhir yaitu model ADDIE. Dalam perkembangan lebih lanjut, perkembangan ADDIE model sering digunakan dalam mengembangkan bahan ajar seperti modul, LKS, dan buku ajar. Model ADDIE ini memperlihatkan tahapan dasar sistem pembelajaran yang mudah untuk dilakukan. Tahapan pada model ADDIE sistematik dan setiap tahapannya dilakukan evaluasi ataupun revisi sehingga bahan ajar yang dihasilkan baik. Tetapi model ADDIE ini memerlukan waktu yang cukup lama karena pada tahapan analisis dilakukan analisis yang cukup banyak seperti analisis kerja, analisis siswa, analisis fakta, dan analisis tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu evaluasi media pembelajaran. Evaluasi memegang peranan yang sangat penting dalam penentuan suatu kebijakan atau pengambilan keputusan. Dengan evaluasi, kita dapat melihat efektivitas dan efisiensi dari program yang telah dan akan kita lakukan. Sedemikian penting evaluasi ini sehingga tidak ada satupun usaha untuk memperbaiki mutu yang dapat dilakukan dengan baik tanpa disertai dengan langkah evaluasi. Nah, evaluasi merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran, sehingga tidak mungkin dielakkan dalam setiap proses pembelajaran.
Evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan kenyataan mengenai proses pembelajaran secara sistematis untuk menetapkan apakah terjadi perubahan terhadap peserta didik dan sejauh apakah perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan peserta didik. Dalam buku pedoman evaluasi media pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dinyatakan bahwa evaluasi media mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman kepada instansi pemerintah dalam mengadakan media pendidikan yang bermutu. Kemudian yang kedua, memberikan pedoman kepada guru dan membuat media pendidikan yang bermutu. Tiga, memberikan pedoman kepada produsen dan memproduksi media pendidikan yang bermutu. Dan yang terakhir, melindungi sekolah dari penggunaan media pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari teknis pendidikan. Kemudian selanjutnya, macam-macam evaluasi. Nah, dalam kegiatan mengevaluasi ada dua macam tahapan evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi formatif, di mana proses yang dimaksud untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisiensi media untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Data tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan media yang bersangkutan agar lebih efektif dan efisien lagi. Kemudian yang kedua adalah evaluasi sumatif. Dalam proses pengumpulan data untuk menentukan apakah media yang dibuat patut digunakan dalam situasi tertentu atau apakah media tersebut benar-benar efektif atau tidak setelah media tersebut diperbaiki dan disempurnakan. Kemudian yang terakhir pada pokok pembahasan yang ketiga ini itu terkait masalah prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Nah, dalam prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran ada 5 yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah dalam evaluasi pembelajaran itu harus ada kontinuitas, ada komprehensif, ada objek dan adil, ada kooperatif, dan ada praktis. Demikianlah presentasi materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Innallaha musta'an wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.